Nabi, Bapak Bimo Sasongko BSA, MSI MBA, Ketua Umum Presiden ADRI dan sekaligus Rektor UMAHA, Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodi MPD, yang saya hormati Ketua Dewan Pakar IABI, Bapak Agus Fanar Sukri, PhD, serta narasumber kita, Profesor Dr. Abridar SMSI, Insinyur Fauri Handoko SDS SMT MPD IPU, Bapak, Ibu semua yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kesejahteraan dan rahmat Allah SWT selalu dilimpahkan kepada kita semuanya. Amin. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga selalu sehat, bahagia bersama keluarga. Selamat datang di WID, Weekend Indonesia Dialog yang ke-35 ini merupakan WID yang sangat spesial, diselenggarakan bersama antara IABI, Ikatan Alumni Program Habibie, bersama ADRI dan UMAHA dengan tema Kebijakan Riset dan Teknologi setelah Ristek, bergabung atau merger dengan Kemendikbud RI. Baiklah Bapak, Ibu semua, kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini berjalan lancar, bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk itu kita undang sambutan dari IABI. Mohon kepada yang terhormat Ketua Dewan Pakar IABI, yang terhormat Bapak Agus Fanar Sukri PhD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala al-karim. A'udzu billahi minadz ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mewakili Ketua Umum IABI, Mas Bimo Sasongko, dan juga Presiden atau Ketua Umum ADRI, Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodi, yang mungkin sedang sibuk di ruang sebelah karena ada acara paralel Ramadan ADRI yang tiap hari mengudara setiap sore sampai ngabuburit. Kemudian narasumber kita hari ini Profesor Dr. Abridar dan juga Insinyur Fauri Handoko PhD. Ini jadi ingat kata Fourier ya, Fourier Hengkang. Ini kelihatan banget namanya, nama scientific gitu ya. Dan moderator sore ini Dr. Insinyur Pancanto Prabowo. Namanya ada Prabowo-nya, ini luar biasa. Bapak dan Ibu, saya tidak akan berpanjang lebar untuk ini, tapi mengucapkan selamat berpuasa bagi yang melaksanakannya. Dan 35 tadi disebutkan Kang Mas Sumbogo Murti, ini sangat spesial. Berarti sudah 35 kali. Kita ini tiap pekan mengudara, berarti sudah 35 pekan ya. Walaupun ada liburnya juga kalau sedang hari besar nasional. Bapak dan Ibu, saya izin menyampaikan 3 poin saja. Yang pertama bahwa pemisahan Ristek BRIN menjadi Ristek masuk merger ke Dikbud, kemudian BRIN menjadi otonom, ini sangat politis ya. Karena menurut Undang-Undang nomor 38 tahun 2009 tentang kementerian, memang jumlah kementerian itu dibatasi hanya 34. Maka bila ada yang ngebet mengusulkan kementerian baru, maka harus ada satu kementerian yang harus di-delete ya. Dan Ristek adalah kementerian yang paling mudah di-delete karena anggarannya kecil, kemudian para peneliti dan perekayasa yang ada di bawah koordinasi Ristek ini selalu kreatif dan inovatif. Tidak diberi anggaran banyak pun masih bisa menghasilkan output yang dibebankan kepada mereka. Jadi ini Presiden menganggap Ristek hilang tidak masalah. Dan yang kedua adalah Kepala BRIN telah dilantik oleh Presiden, yaitu Dr. Laksana Trihandoko, Kepala LIPI. Ternyata di struktur organisasi BRIN ini ada Dewan Pengarah, dan Dewan Pengarah BRIN ini dikepalai oleh Kepala BPIP. Dan kita tahu siapa beliau, dan fungsinya, informasinya adalah menjadi komite etik di BRIN nanti.
Nah, ini ada sesuatu yang politis sekali ya, BRIN ini, juga pemisahan Ristek dan BRIN, dan sore ini kita membahas tentang bagaimana kebijakan riset dan teknologi. Dan bukan riset teknologi ini ya, riset dan inovasi seharusnya ya. Kebijakan riset dan inovasi setelah Ristek merger dengan Dikbud, sehingga namanya menjadi Dikbud Ristek. Kemudian yang poin yang terakhir, Bapak dan Ibu, ini BRIN ini akan menggabungkan 4 LPNK, lembaga lembaga penelitian pemerintah pemerintah non kementerian, yaitu ada LIPI, BPPT, Batan, dan Lapan. Juga informasinya Ekman jadi ikut digabung apa tidak. Juga Balitbank kementerian lembaga yang tersebar di seluruh kementerian, ini juga oleh Presiden diminta untuk digabungkan menjadi BRIN. Nah, ini Pak Kepala BRIN yang baru, Pak Dr. Laksana Trihandoko, telah memulai roadshow, mengunjungi dan mengajak diskusi dari 4 lembaga itu karena menyangkut penataan program SDM dan anggaran untuk tahun 2022, tahun depan ya. Jadi tahun ini masih di masing-masing kementerian, di masing-masing lembaga. Dan tahun depan baru akan mulai running sebagai BRIN dengan karena Pak Dr. Laksana Trihandoko ini kepala LIPI ini sudah mentransformasikan LIPI dalam waktu 2 tahun, yaitu yang eselon 3, eselon 4-nya semua dihilangkan, kemudian yang SDM pendukung disatukan di sekretariat kesekretariatan LIPI, sehingga di pusat eselon 2 atau eselon 3 itu hanya ada jabatan fungsional peneliti atau perekayasa. Jadi murni hanya untuk riset saja. Nah, seperti apa nanti kebijakan riset dan inovasi dengan mergernya Kemendikbud dan Ristek masuk ke sana? Ini mungkin menjadi tema yang sangat menarik untuk kita diskusikan sore. Demikian dari kami, selamat berdiskusi dan selamat ngabuburit. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita yang melaksanakan puasa dan semoga menjadi orang-orang yang bertakwa sesuai dengan perintah dan firman Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Agus Panasuki PhD, Ketua Dewan Pakar IAB yang telah memberikan sambutannya sekaligus tadi mewakili Presiden ADRI, Bapak Ahmad Fatoni. Sebelum waktu kita serahkan kepada moderator untuk memimpin jalannya diskusi, perkenankanlah saya membacakan sekilas terkait dengan biodata dari narasumber kita. Yang pertama adalah Profesor Dr. Apridar, SEMSI, yang terlahir di Lok Semawe, Aceh 13 April 1967, berhasil meraih gelar sarjananya di Sarjana Ekonomi, serta Magister IESP dan gelar doktoral ISP dari Unsyah. Pendidikan Program Reguler Angkatan 54 Pra PPRA di Lemhanas, Republik Indonesia, dan beliau menjabat Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) untuk periode 2021 sampai 2025. Selain itu, beliau sebelumnya adalah Rektor Unima periode 2010-2014 dan 2014-2018. Beliau telah melahirkan 15 buku terkait dengan tsunami Aceh, azab dan musibah, serta ekonomi moneter. Dan masih banyak lagi karya-karya beliau yang tidak terhitung, bisa nanti dicari di Google. Selanjutnya, untuk pembicara yang kedua, ini adalah Bapak Insinyur Fori Handoko STSS MT PhD IPU. Ini gelarnya sangat banyak. Telah berhasil, beliau lahir di Malang tahun 1972, menyelesaikan serata satunya di ITN Malang, Teknik Industri, dan S1 lainnya di STIBA Malang, di Sastra Inggris dan Sastra Jepang. Kemudian S2-nya dilayar di UI Jakarta di Fakultas Teknik Mesin. Di samping itu beliau juga berhasil menyelesaikan S2 Master Leading PhD di The University of Melbourne, Australia. Dan S3-nya tentu saja diselesaikan di The University of Melbourne, Australia di Fakultas Teknik Mesin Manufaktur di Teknik Industri. Banyak sekali sertifikasi yang beliau dapatkan dan tentu saja banyak sekali
kegiatan dan menulis, di mana age index-nya pun lumayan tinggi. Demikian sekilas dua narasumber kita akan mengisi acara WID pada sore hari ini. Untuk itu saya serahkan kepada moderator kita, Bapak Dr. Insinyur Pancanto Kuat Prabowo MMT, yang telah menyelesaikan S1-nya di UPN Veteran Yogyakarta dan S2-nya di Teknik Industri ITS Surabaya tahun 2009 dan telah berhasil menyelesaikan S3-nya di Ekonomi Bisnis Universitas 17 Agustus 45. Dan saat ini waktu kami serahkan kepada Bapak Dr. Insinyur Pancanto Kuat Prabowo sampai pada pukul 17.25. Silakan Pak Pancanto. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua pada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Sumbogo yang telah memberikan waktu kepada saya. Apa kabar Bapak-Bapak, Ibu semua? Insya Allah kita sambil menunggu ngabuburit, kita akan berdiskusi dan di dalam acara WID yang ke-35 ini. Sebelumnya, yang terhormat, terima kasih atas kehadiran dari Ketua IABI, Bapak Agus Panar Syukri, yang kesempatan pada sore ini sudah hadir, bahkan malah lebih awal ya Pak ya. Kemudian yang terhormat Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodli, selaku Presiden ADRI yang kesempatan pada sore hari ini. Dan Bapak Profesor Dr. Apridar SEMSI, selaku narasumber pada kesempatan sore hari ini. Beliau adalah Rektor Universitas Islam Kebangsaan di Aceh. Apa kabar Pak Apridar? Alhamdulillah. Bapak tadi habis sholat, jadinya kita nunggu, Pak. Habis sholat asar di sana ya, Pak. Di sini asarnya jam 3-an, Bapak. Baik, selamat sore juga Pak Insinyur Fori Handoko STSS MT PhD Ibu. Selamat sore. Apa kabar Pak Fori Handoko? Wah, gelarnya banyak sekali sampai panjang menyebutkannya. Baik, Bapak-bapak dan Ibu, bahwa sama seperti yang kita di dalam WID ke-35 ini, kita mengambil tema sore ini tentang kebijakan riset dan teknologi setelah merger dengan Mendikbud yang baru saja berjalan. Kita tahu yang jelas pada tanggal 9 April kemarin, di mana DPR telah melakukan rapat paripurnanya menyetujui pembubaran Kementerian Ristek dan Teknologi, yang kemudian selanjutnya fungsi tersebut digabungkan menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kenapa itu dilakukan? Tadi saya di awal sudah sempat menyampaikan bahwa ini sesuai dengan pasal 19 ayat 1 nomor 239 tahun 2008 di dalam Perpu tentang Kementerian Negara, menyatakan bahwa pengubahan sebagai akibat dari perpisahan atau penggabungan kementerian itu dilakukan oleh anggota DPR, pertimbangan DPR. Kalau boleh kita bisa melihat sedikit perjalanan ke belakang ini Pak, sebelum kita discuss. Kemenristek itu sebetulnya awalnya kalau kita melihat historicalnya, Kemenristek itu sudah ada sejak zamannya di era presiden pertama kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Karena sudah dibentuk tahun 1962, diberi nama Kementerian Urusan Riset Nasional Republik Indonesia. Kemudian di eranya Pak Harto itu kemudian ada berganti peranan menjadi Lembaga Riset Nasional, kemudian itu ada mulai dari Kabinet Ampera 1 sampai di Kabinet Pembangunan. Kalau kita melihat bahwa kita nggak ada yang nggak kenal namanya dengan almarhum B.J. Habibie yang kemudian menjadi Kemenristek. Namun sayang ternyata upaya Kemenristek ini kemudian dilebur. Apakah kemudian ini efektif? Apakah dengan kondisi seperti ini, kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi kemudian yang sangat menyelesaikan sebetulnya kepentingan bangsa,
apakah kemudian digabungkannya ini bangsa kita tidak kehilangan arah tujuan navigasi dari sebuah kebijakan risteknya. Kalau kemudian tadi disebutkan oleh Pak Agus disampaikan ikut Vanak bahwa ada yang namanya diganti dengan BRIN gitu ya, yang kemudian nantinya akan menjadi sebuah asosiasi. Tapi kita melihat yang penting kita bahas dalam topik sore hari ini, bagaimana sebetulnya setelah penggabungan ini? Apakah kemudian fenomena yang terjadi saat ini digabungkan? Karena kita tahu Dikbud itu adalah merupakan sumbangan yang terbesar 20% dari APBN. Apakah kemudian digabungkan seperti itu sehingga yang tadinya menjadi efektif, tapi kemudian siapa yang kemudian meneruskan teknologi inovasi? Kalau kemudian ada BRIN, ini merupakan sebuah kelembagaan. Seberapa kuat kelembagaan tersebut untuk mengatasinya? Mungkin dari saya itu dulu, Bapak. Sore ini kami persilakan mungkin dari pertama dulu Bapak Profesor Dr. Apridar, SEM, SI, selaku Rektor Universitas Islam Kebangsaan untuk memberikan atau memaparkan pandangannya terkait dengan kebijakan tersebut. Waktu dipersilakan, Pak Profesor Dr. Apridar. Monggo, Prof. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf atas keterlewatan saya sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puji syukur pada Allah, salawat beriring salam pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih atas kesempatan yang amat luar biasa ini yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan pertemuan pada sore yang berbahagia ini mendapat taufik dan hidayah bagi Allah untuk kita semua. Terutama dalam mencoba untuk mengkaji ilmu pengetahuan untuk kebajikan pada hari ini, dari kebijakan ristek dan teknologi setelah merger dengan Kemendikbud. Kita lihat yang kita lihat persoalan tersebut. Namun secara belakangnya, yaitu dengan Perpres 74 tahun 2019 sampai 31 Desember 2019. Kemudian Maret 2020 Presiden Joko Widodo telah menandatangani Perpres tentang BRIN. Perpres ini tak pernah diundangkan oleh Kemenkumham. Prof. Apridar, Prof. Siap. Selamat sore, Prof. Mungkin bisa dimatikan dulu videonya karena suara yang kami dengar lalu di kami streamingnya mungkin kurang kuat, networknya kurang kuat, sinyalnya kurang kuat. Mungkin dimatikan dulu. Nah, mungkin begitu akan lebih baik, mungkin terdengar suaranya. Sementara begitu dulu, Prof. Terima kasih, Prof. Baik. Silakan, Prof. Baik. Kemudian dengan diputuskan Ristek, kemudian Ristek Bambang Brojonegoro meminta Kemenristek tetap berdiri sendiri dan mengusulkan dikti justru yang akan dibawa ke Kemendikbud kembali masuk ke Kemenristek menjadi Kemendikbud. Namun yang digabungkan dengan Kemendikbud ini adalah hal yang menjadi persoalan di Kementerian Ristek tersebut. Itu yang persoalan yang pertama. Kenapa hal ini menjadi persoalan? Sebagaimana kita ketahui bahwasanya lembaga pemerintah non-kementerian berbasis riset seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan LIPI, kemudian Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT, kemudian Badan Tenaga Atom Nasional itu Batan dan sebagainya, ini kan menjadi tidak tahu merujuknya kemana. Kemudian Mentan Deputi 2 kantor staf Presiden
Yanuar Nugroho juga pernah menganggap bahwa langkah penggabungan ini tidak tepat jika dilihat dari kacamata kebijakan publik dan manajemen riset dan inovasi. Kemudian permasalahan yang berikutnya, abainya terhadap proses yang hanya memikirkan hasil secara instan, merupakan salah satu dampak kebijakan yang menggerus pembentukan karakter serta etika moral bangsa. Dan ini yang menjadi persoalan yang di tempat kita. Kemudian seharusnya struktur BRIN tersendiri dan mengambil tenaga profesional untuk mengelola badan tersebut agar lebih responsif dan cepat bergerak. Ini seharusnya yang diinginkan. Kemudian bila tidak ini yang dilakukan, ini akan mereduksi ataupun mengkerdilkan fungsi daripada Kemenristek, karena dengan ditariknya ke Kemendikbud, maka riset dan teknologi itu hanya jadi urusan pendidikan saja. Filosofi daripada riset dan teknologi itu terdiri dari seluruh bidang, lintas sektor dan aspek. Ini yang jadi masalah. Kemudian penggabungan ini seharusnya tidak menghilangkan prioritas riset dan inovasi yang sangat penting bagi bangsa dan negara. Satu menteri dibagi tugas begitu banyak, ini kan tambah tidak fokus dan target yang tidak jelas. Apalagi digabungkan dengan sektor pendidikan yang kita tahu hari ini masih banyak PR besar soal PJJ, PTM, learning loss, dan itu semua merupakan perkiraan atau boleh kita katakan juga bahwasanya hal-hal yang kita sebutkan tadi adalah menjadi persoalan yang kita hadapi sekarang. Kemudian dari hal ini, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah sebenarnya apa yang disebutkan tadi, apa yang kita hadapi, kondisi ini menggambarkan bahwasanya sebenarnya negara ini sepertinya itu kurang memperhatikan atau memprioritaskan terhadap riset dan teknologi ini. Padahal kita pahami hebatnya suatu negara, majunya suatu perusahaan, itu didukung oleh lembaga risetnya yang kuat. Kalau lembaga risetnya itu tidak ada, apalagi lembaga risetnya ini bermasalah, ini menjadi lembaga tersebut ataupun negara tersebut menjadi tidak ada apa-apanya. Ini dari sisi kalau kita lihat dari kacamata teknologi itu sendiri, perkembangan teknologi itu sendiri. Kalau tidak ada perkembangan teknologi, tidak adanya inovasi-inovasi baru yang dijadikan, yang terjadi, yang tercipta di negara tersebut, mau jadi apa negara ini? Sama halnya kalau begitu, ya kita lebih memikirkan persoalan-persoalan secara instan. Ini persoalan yang sepertinya demikian. Kemudian di sisi lain yang perlu juga kita pahami, bahwasanya dengan tidak adanya fokus terhadap bagaimana pentingnya terhadap riset dan teknologi ini, sehingga kita benar-benar memikirkan seolah-olah kita hidup ini hanya kebutuhan-kebutuhan dasar, yaitu tidak jauh berbeda kalau dicontohkan seperti binatang ternak juga. Apa bedanya dengan manusia? Sedangkan kelebihan daripada manusia itu sendiri, karena rasa ingin tahunya, dengan akalnya, dia bisa berbuat segala sesuatu yang terbaik, dan setiap hari, kalau memang manusia itu dia bisa bekerja hari ini lebih baik daripada kemarin, dan esok insya Allah harus lebih baik daripada hari ini, itulah manusia yang sebenarnya. Itulah yang terbaik. Kalau dengan kalimat tersebut, berarti maknanya apa? Riset itu harus dikedepankan. Dan itu adalah ciri khas daripada manusia itu sendiri. Atau kalau kita bawakan kepada negara, ini merupakan salah satu ciri negara maju, ciri negara yang berperadaban, dan berperadaban yang lebih baik adalah memang mengedepankan riset itu adalah di depan. Kalau tidak ada riset, tidak ada perkembangan teknologi. Kalau tidak ada riset, bagaimana kita mengetahui adanya pertumbuhan ataupun adanya temuan-temuan baru yang itu akan dijadikan sebagai alat ataupun benda ataupun suatu temuan untuk memudahkan hidup kita ke depan yang lebih nyaman, yang lebih baik, yang lebih indah, dan lebih nikmat. Nah, kalau ini tidak ada temuan-temuan yang demikian, maka ini menjadi persoalan bagi kita, berarti
kita memang hanya memikirkan untuk persoalan-persoalan jangka pendek, yaitu persoalan yang kita sebutkan tadi, seperti tidak bedanya kalau Allah katakan seperti binatang ternak. Apa bedanya manusia dengan itu? Itu yang menjadi persoalan utama seandainya kita membawa secara filosofi persoalan ini kepada hal yang kita sebutkan ataupun yang kita diskusikan hari ini. Namun kalau ini dilihat dari sisi seolah-olah ini adalah bahagian daripada untuk melakukan adanya penghematan dan sebagainya, mungkin itu dilakukan. Tetapi sebenarnya negara ini bukan memikirkan untung rugi. Dia memikirkan bagaimana pelayanan itu yang terbaik. Jadi majunya suatu negara ataupun majunya suatu lembaga itu sangat ditentukan oleh riset dan teknologinya. Kalau ini tidak ada, jadi apa negara tersebut? Kemudian kepuasan manusia secara fitrah memang sangat tergantung kepada keterpenuhinya rasa ingin tahu ataupun temuan-temuan baru, inovasi-inovasi baru. Kemudian matinya riset sama halnya dengan matinya roh manusia itu sendiri. Kalau ia terlihat masih bisa makan, sebagaimana yang dilakukan oleh hewan, berarti manusia ini adalah tidak berbeda dengan yang kita sebutkan tersebut. Kalau begitu, untuk apa posisi kita dikatakan sebagai makhluk yang cukup istimewa, yang cukup sempurna, dan berbagai kelebihan yang lainnya? Makanya kita pantas untuk diberikan penilaian bagaimana posisi kita, apakah kita berhasil berada di dunia ini atau tidak nantinya di akhirat. Kemudian karakter yang baik yang memiliki nilai religius merupakan pembeda antara manusia dengan hewan yang tidak berakal. Makanya ini juga harus dilakukan adanya kajian-kajian, adanya riset-riset, dan riset tersebut adalah perlu dilakukan oleh semua pihak. Tidak hanya dinyatakan riset ini seolah-olah hanya bahagian daripada kalau di kampus adalah untuk menyelesaikan skripsi, untuk menyelesaikan tesis, atau menyelesaikan disertasi. Hanya kewajiban itu. Kalau hanya itu, kapan adanya suatu inovasi-inovasi yang lebih greget, yang lebih mumpuni, yang bisa mendukung terhadap perkembangan teknologi dunia yang begitu cepat. Kira-kira itulah persoalan utama. Maka tidak heran kalau dikatakan seandainya negara kita ini berperang dengan negara-negara adidaya seperti Amerika dan sebagainya, mungkin kita hanya bertahan kalau perangnya sekarang adalah dengan menggunakan teknologi nuklir dan sebagainya, kita mungkin tidak lama. Mungkin sekitar 5 jam itu sudah bumi hangus semua. Kenapa bisa kita katakan demikian? Karena tidak pernah kita adanya suatu teknologi yang kita perbincangkan atau kita teliti sehingga menghasilkan bagaimana menangkis sudah adanya nuklir begitu canggih. Bagaimana kita untuk bisa menandinginya, untuk apabila itu dilepaskan, bagaimana kita untuk bagaimana kita untuk menahan nuklir-nuklir yang begitu canggih. Jangankan untuk menahan, saya pikir mungkin kita ilmu untuk itu kadang-kadang tidak ada, sehingga pantaslah seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi inilah persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kalau kita hanya memikirkan masalah terpenuhinya kebutuhan sekarang dengan APBN sekian, kemudian terrealisir 100%, sudah berjalan secara regulasi, hanya itu yang kita nyatakan ataupun kita sebutkan, kita laksanakan, berarti apa bedanya? Dan berarti benarlah posisi kita memang di negara-negara yang tidak diperhitungkan. Ini yang menjadi persoalan seandainya kita melihat persoalan ini lebih dalam lagi dengan kebijakan yang dilakukan. Saya pikir demikian sebagai pengantar yang dapat kami lakukan. Apa yang kita lakukan ini atau kami utarakan ini tidak lain tidak bukan adalah sebagai bahagian daripada yang kita angkat persoalan, dan kami mencoba mengangkatnya dengan contoh-contoh kasus yang amat luar biasa, walaupun ini bahagian daripada kajian yang bisa kita laksanakan. Mohon maaf mungkin banyak kalimat yang tidak tepat pada tempatnya, namun tidak lain tidak bukan adalah ini bahagian daripada untuk memancing diskusi kita. Saya kembalikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Apridar yang sudah banyak memberikan masukan kepada kita semua sore ini. Semangat sekali Pak, dan saya sangat tertarik dengan tadi kata-kata yang terakhir. Apa itu?
bahwa manusia tidak bisa disamakan dengan binatang itu atau hewan, yang juga di dalam Al-Qur'an juga ada sebetulnya. Saya lupa itu surat apa, tapi yang jelas bahwa manusia adalah bagian sebaik-baiknya ciptaan Allah, seperti itu. Tapi bahwa tadi disampaikan bahwa permasalahannya adalah bagaimana kemudian nasib lembaga pemerintahan non kementerian itu ya Pak ya, berbasis riset seperti lembaga Lapan, kemudian Batan, seperti itu, selanjutnya seperti apa. Dan ada hal lain yang mungkin saya dapat sampaikan, bahwa bagaimana fungsi-fungsi Ristek nanti ke depannya, masa depannya, karena sebuah negara yang berkeadaban itu adalah negara atau masyarakatnya mengutamakan bagaimana sebuah riset atau teknologi yang dikedepankan. Mungkin itu yang sebagai catatan saya. Mudah-mudahan ini menjadi diskusi yang menarik sore ini. Selanjutnya mungkin ada waktu sore ini sekitar 15 menit ke depan. Saya persilakan untuk ini kayaknya bukan manggil Bapak ini, saya lebih cenderung panggil Mas aja. Mas Insinyur Forori Handoko STSS MT PhD IPU. Silakan Mas Fori Handoko, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu. Ya, ini saya kemarin waktu diminta panitia untuk memberikan sebagai narasumber, dipeseni 10 menit aja Mas. Oke. Oh baik, 10 menit. Nggak mau. Baik, jadi nanti Pak Sandi jam 5 kurang 10 Pak. Ya, ini saya memberikan share materi ya. Baik. Oke, sudah masuk ya? Sudah Pak. Oke. Oke, baik. Ya, terima kasih. Tadi saya mencermati dari Prof. Apridar terkait apa yang telah disampaikan. Ini saya mungkin ada gambaran dari another point of view ya. Saya melihat kejadian merger ini sudah terjadi ya. Sudah terjadi. Kemudian saya melihat ini sebagai dari sisi Kementerian Kemendikbud, Pak Mas Menteri, ini nanti dia akan, semoga dia bisa mengoptimalkan kondisi ini, karena memang sudah kejadian gitu ya. Nah, saya melihatnya ini, jadi dengan kebijakan riset dan teknologi setelah merger dengan Kemendikbud ini, saya mau menyoroti beberapa hal dari sisi Kementerian Kemendikbud ya, dari Mas Menteri ini, yaitu kebijakan terkait menyiapkan SDM untuk era industri. Nah, ini dari situ beliau kemudian membuat kebijakan terkait dengan kampus merdeka. Kampus merdeka. Nah, saya mau memperlihatkan kondisi di mana kita sebelumnya sudah punya rencana induk riset nasional. Jadi, kalau konsisten ditempatkan di posisi manapun, maka rencana induk riset nasional harus dilaksanakan. Nah, ada rencana riset induk nasional, ada kebijakan untuk peningkatan sumber daya manusia tadi, kemudian lewat pendekatan Merdeka Belajar ya, kampus merdeka oleh Mas Menteri ini didorong kepada mahasiswa, dalam hal ini kepada mahasiswa, untuk kemudian bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman di industri. Ya. Nah, kalau kita melihat, ya, sebenarnya kondisi tadi itu adalah kesempatan bagi Mas Menteri, kalau beliau itu konsisten, menggunakan riset ya, untuk mendorong kegiatan riset yang bisa berinteraksi dengan industri. Kalau saya melihatnya seperti itu ya.
Karena apa? Lembaga riset dari dulu permasalahannya adalah dana. Saya ingat tahun 98, waktu itu saya kuliah S2 di Universitas Indonesia. Guyonan dosen-dosen saya itu gini, waduh BPPT itu kan kebetulan banyak BPPT, teman-teman BPPT yang kuliah di sini. Iya, betul. Wah, BPPT itu pendidikan S3, kemampuan D3. Gitu. Kenapa? Karena nggak ada dananya. Gimana mau melakukan riset kalau nggak ada dananya? Nah ini 20 tahun kemudian, kalau kita lihat pendanaan riset, ya segitu-segitu aja gitu. Karena memang kayaknya kita itu bukan prioritas atau nggak ada duit itu ya. Nah ini nanti biar kebijakan pemerintah yang akan bisa menentukan arah terkait dengan pendanaan riset ini. Nah saya melihat itu tadi karena kebetulan saya dosen ya. Ini tadi memang di awal tadi. Nah ini kok nggak ada dari Kemendikbud Ristek ya. Saya pikir juga mereka pun sekarang sedang rapat sore ini. Mungkin ya. Karena apa? Ya masih bingung juga ini. Gimana nih? Mau ngapain nih? Mau kemana? Mau ngapain ya Pak? Ya, kan mergernya barusan. Ini masih rapat-rapat. Saya melihat ini sebagai sebenarnya peluang. Ini ya, kalau saya berpikirnya optimasi ya. Jadi peluang ini harus digunakan oleh Mas Menteri untuk kemudian dapat mengaplikasikan secara konsisten kebijakan yang diambil. Misalnya Kampus Merdeka. Kampus Merdeka itu kegiatan masif yang mendorong mahasiswa untuk kemudian dapat pengalaman di industri. Nah, kalau kemudian kegiatan riset ini nanti didorong supaya teman-teman periset itu melakukan kegiatan riset yang kemudian berinteraksi dengan industri, maka saya kira hasilnya juga akan positif. Saya masih ingat waktu kuliah di Melbourne. Hari pertama saya ketemu profesor saya, ketika dia tahu saya seorang dosen, pertanyaannya satu, berapa lama pengalaman Anda di industri? Terus dia ceritakan pengalaman dia. Dan saya melihat konsistensi dosen di sana, setiap tahun, dalam suatu masa, dalam 1 tahun, selalu ada interaksi dengan industri. Ini yang membuat kemampuan mereka untuk melihat kondisi kegiatan terkini, ya, up to second dari industri itu update terus, sehingga apa yang kemudian disampaikan kepada mahasiswa mereka itu juga update. Ini saya mencoba untuk mengkoneksikan ya antara Kampus Merdeka, kemudian ada kebijakan penelitian, maaf. Kemudian yang satu lagi adalah ada 8 indikator kinerja utama yang sekarang sedang digalakkan. Indikatornya saya lihat ini sesuai sebenarnya ya, ada tentang sumber daya manusia juga. Kalau kita lihat di sini, Bapak, Ibu, nah ini ya, kegiatan ya ini riset maju berbasis SDA 2020 sampai 2024. Nah ini saatnya kita menguatkan sumber daya manusia kita lewat riset, kita interaksikan dengan DUDI ya, dunia usaha, dunia industri. Ini saya mencoba untuk ini kalau bisa mengoptimalkan kondisi saat ini yang sudah kejadian seperti ini, dan saya melihat memang riset itu dari dulu kecil memang kalau untuk dosen itu dibutuhkan 9 triliun kalau nggak salah, waktu itu saya diskusi dengan Pak Dirjen, Pak Direktur pada waktu itu ya, itu untuk proposal yang masuk itu dibutuhkan 9 triliun. Sementara kita punya 1, sekian triliun. Jadi jelas nggak cukup gitu. Makanya ada kompetisi itu. Nah, hal-hal ini saya kira akan berlangsung lama ini kalau memang satu tadi ya, memang kecenderungan kita untuk penguatan risetnya masih kurang dan kita ya belum ada pendanaan terkait itu. Nah, saya nggak begitu ahli di bidang politik, maka saya mencoba untuk melihat dari sudut pandang teknologi ya. Nah, kalau itu dilakukan, maka merger Kemenristek Dikti Kemendikbud ini arahnya nanti tentu akan, kalau konsisten dengan apa yang digagas oleh Mas Menteri ya, maka ini akan ada penguatan sumber daya manusia, peneliti untuk kemudian berinteraksi, berkolaborasi dengan DUDI.
Nah, tugas dari pemerintah dalam hal ini Kemendikbud dan konco-konconya ya, nanti dia perlu harus berdiskusi dengan yang lain tentunya untuk kemudian mendorong dunia usaha, dunia industri itu juga mensupport riset dari teman-teman. Kalau enggak ya enggak bisa kejadian angan-angan untuk kemudian mengembangkan atau meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia yang mempunyai kemampuan terkait dengan penelitian yang berinteraksi dengan atau berkolaborasi dengan dunia usaha, dunia industri. Itu Bapak Ibu, sehingga kalau itu nanti bisa dilakukan, maka ya masih ada dapatnya gitu ya. Kita masih ada dapatnya. Paling tidak sumber daya manusia kita, dosen misalnya ya, atau peneliti itu punya pengalaman atau punya gambaran kondisi terkini tentang industri, tentang dunia usaha, yang mana mereka bisa mendorong hilirisasi penelitian mereka untuk peningkatan perekonomian nasional, tentu arahnya ke sana. Dari situ kemudian mahasiswa juga mengalami pengalaman terkait dunia usaha, dunia industri, plus dosennya punya pengalaman atau peneliti punya pengalaman, berinteraksi, maka tentu akan mempercepat pengembangan sumber daya manusia untuk menuju ke yang ini, riset terapan manufaktur 2025-2029. Nanti kalau sudah sumber dayanya siap, nanti infrastrukturnya disiapkan, dikuatkan lagi, dan seterusnya sampai kita di 2045 ya, yang mana diharapkan nanti riset rintisan terdepan bisa tercapai. Begitu saya kira gambarannya, karena ini sudah kejadian ya, kita nikmati, kita mudah-mudahan kebijakannya tidak genit ya, molah malih gitu, goyang kanan, goyang kiri, jadi bingung kita nanti. Tapi kalau konsisten, ya kita bisa melakukan dengan konsisten dan baik juga. Saya kira itu, ini ada tulisan dari Patih Gajah Mada ya. Kalau di teknik industri itu ada ini continuous improvement ya, yang Deming dan Juran itu tahun 1940-an. Nah, Patih Gajah Mada sudah mengenalkan continuous improvement itu pada abad 14. Ginong Pratidino. Mari kita buat Indonesia semakin besar setiap harinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fori, Bapak Dokter, Bapak Insinyur Fori Handoko, SDM. Katanya Mas tadi. Oh iya, lupa ya. Mas. Soalnya kayaknya lebih pantas Mas, makanya saya tadi bilang. Saya jadi pengen tahu itu artinya Ginong Pratidino itu apa ya, Mas Fori? Ya, itu artinya dibuat semakin itu baik, tadi. Semakin besar setiap harinya gitu ya. Jadi, saya pikir tadi continuous improvement. Ya, gitu. Sama kan? Perbaikan terus-menerus sama. Gitu. Jadi setiap hari semakin baik, semakin baik, semakin baik. Tapi ketika kita bicara continuous improvement, pasti ada learning and growth. Artinya learning and growth di dalam sebuah teknologi. Continuous improvement tidak mungkin bisa terjadi menurut saya tanpa ada learning and growth. Dan learning and growth itu identik dengan sebuah riset dan teknologi. Betul. Kalau saya tadi, saya mungkin ingin dapat, sebelum saya tanyakan ke Mas Fori Handoko, Mas Insinyur Fori Handoko, Mas setuju nggak ketika penggabungan ini sebetulnya dari yang disampaikan? Sebelum saya ke Prof. Abridar, Mas setuju nggak dengan Mas Fori dengan penggabungan ini, setuju nggak? Kalau saya satu kata aja, setuju nggak setuju? Ini harus setuju dan tidak setuju ya. Bukan kalau ini sudah kejadian ya sudahlah gitu, kita ambil posisi terbaiknya gitu kan, gitu ya. Iya. Tapi kan ini fenomena, ini kan discuss gitu ya, artinya ya ngabuburit gitu ya. Kita boleh bilang oh sebetulnya harusnya begini gitu. Kalau dari statementnya tadi disampaikan mengenai kolaborasi fokus aset nasional untuk pembangunan Indonesia 2045, kemudian
pengajaran merdeka dan sebagainya, menurut saya arahnya kalau penjenengan Pak Fori Handoko setuju nggak dengan adanya penggabungan ini? Oke, kita kembali aja gini. Sebelum ini sudah ada penggabungan ya. Sudah ada penggabungan antara ada Kemenristek Dikti namanya ya. Kemenristek Dikti, Kemenristek Dikti ada penggabungan. Pernah, tapi kemudian tidak jadi. Oke. Kemudian dipecah lagi. Nah, sebenarnya itu Kemenristek Dikti itu idenya sudah bagus sebenarnya. Sudah bagus. Yang membuat RIRN sampai 245 itu pada waktu Kemenristek Dikti, Mas. Jadi memang memang kalau itu digabungkan itu sudah tepat sebenarnya. Tapi kemudian kemarin dipecah lagi malah nggak ada punya duit ini. Yang namanya Kemenristek itu nggak punya duit. Duitnya cuma 2,2 T cuman. Kemendikbudnya 40 T atau 400 T bahkan. Ya kan? Jadi malah bagus sebenarnya. Nah, maka kalau saya sebenarnya gini, kondisi apapun kita ambil yang terbaik. Tapi kalau kita setuju nggak kalau bergabung Kemenristek seperti Kemenristek Dikti? Saya setuju, Mas. Karena dengan seperti itu pendanaan di Ristek itu besar, Mas. Kalau enggak, cuman kecil. 2 triliun kalau nggak salah. 2 triliun buat ngeriset tank aja nggak sampai separuh. Nggak cukup duitnya. Gitulah kira-kira gambarnya gitu. Baik, terima kasih. Kami beralih. Artinya secara eksplisit disampaikan bahwa Pak Fori Handoko, Mas Fori Handoko setuju. Karena harus setuju atau tidak ya, saya setuju saja ya. Saya jawab setuju. Baik. Saya setuju. Dengan tadi ya, background-nya seperti itu. Pak Janto, Pak Presiden mungkin memberikan tanggapan, Pak Presiden Natri. Nanti di konklusi saya dapat message nanti ketika sudah berdialog mungkin di selesai ini mungkin akan ada konklusi dari message-nya Bu Nuning seperti itu. Bagaimana monggo Pak Rektor, apakah kami mau pengen dapat tanggapan dulu Pak Rektor? Apakah Bapak Prof. Dr. Apridar setuju nggak nih dengan penggabungan ini? Maksud saya seperti itu. Tanya dulu, baru nanti kita serahkan ke Pak Rektor, ke Bapak. Katus pundi Pak, setuju Pak? Pak Rektor setuju, baik. Prof. Apridar, gimana kalau saya tadi sama pertanyaan saya bobotnya dengan Bapak, kalau Prof setuju nggak dengan penggabungan antara riset teknologi ini, Menristek dengan Kemendikbud seperti itu? Tadi sampai diuraikan bagaimana sebetulnya Bapak mengatakan peradaban begitu ya, yang saya pikir saya ada peradaban, dan peradaban itu larinya ya adalah sebuah keinovasian seperti itu. Monggo silakan Pak Prof. Adri, silakan. Baik, saya pikir kita ini urusan Ristek itu seharusnya itu punya filosofi. Dia itu tidak bisa diotak-atik untuk jangka panjang, jangka pendek. Janganlah membangun sebuah riset ataupun lembaga riset punya nasional, punya bangsa yang besar, tapi seolah-olah seperti ini, kalau kita katakan seperti lembaga PKK saja. Kalau lembaga PKK aja pun tidak semudah itu dirombak-rombak. Jadi itu karena di dalam membangun sebuah peta jalan riset itu tidak bisa seperti kita membalai telapak tangan. Dia punya filosofi, dia punya cara dan tahapan dan sebagainya. Kalau ini belum, ketika digabung kemarin, kita punya persepsi ataupun tanggapan mungkin ini setelah Ristek Dikti itu, Kemenristek Dikti itu bisa kuat, apalagi di situ sudah bergabung para peneliti dan pendidikan tinggi yang punya kapasitas yang mumpuni yang sama, itu seandainya diberikan perhatian serius ke sana, insya Allah ini negara kita ini akan adanya kemajuan, adanya inovasi-inovasi. Itu yang kita harapkan kemarin itu. Tapi nyatanya sekarang semua ini tidak dilakukan seperti adanya suatu penelitian yang lebih baik, tetapi lebih banyak digunakan sepertinya dengan kejadian yang seperti ini. Itu kekuatannya adalah kepada pembisik-pembisik, terutama mungkin bisa jadi tim-tim sukses mungkin yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan ilmiah, kebijakan-kebijakan akademis jangka panjang. Ini sangat merusak sebuah tatanan sebuah negara. Ini yang perlu kita ingatkan. Tidak bagus mengotak-atik suatu lembaga negara, terutama untuk riset yang jangka panjang, untuk yang demikian. Kalau kami berpendapat demikian.
urusannya apakah ini kalau sudah jadi oke, ini ke depan jangan lagi diotak-atik lagi menurut kepentingan kelompok tertentu, mungkin tidak cocok orangnya, lembaganya nanti yang dirusak. Ini yang kejadian di negara kita. Mudah-mudahan ke depan tidak lagi yang demikian. Itu yang kita harapkan. Jadi ini menjadi pembelajaran terus dan selalu nanti kita katakan mudah-mudahan ke depan tidak lagi, mudah-mudahan ke depan tidak lagi. Dan kalau hanya itu yang berulang-ulang, saya pikir ini juga tidak memberikan manfaat yang lebih mumpuni bagi negara kita. Saya pikir itu yang kami berikan pendapat untuk yang tahap pertama. Kami kembalikan. Baik, terima kasih. Artinya Prof. Apridar sebetulnya tidak setuju dengan penggabungan tersebut. Walaupun sekarang perlu diketahui bahwa adanya BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, sebetulnya ini merupakan penggabungan, walaupun sebetulnya ini berupa sebuah lembaga, bukan sebuah kementerian, begitu ya. Walaupun di dalamnya itu adalah yang diurus adalah mungkin Kemenristek adalah Lapan, Batan, dan yang lain-lainnya seperti itu. Baik, sebelum kita buka sesi tanya jawab, saya tawarkan kepada Bapak Ibu hadirin, Bapak Ibu yang berkenan mau bertanya kepada dua narasumber kita pada kesempatan sore hari ini. Ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya, Mas Pancanto. Silakan. Silakan. Saya mancingnya setuju nggak setuju Pak Agus? Setuju. Walaupun kita semua bilang nggak setuju karena kewenangannya Pak Presiden, itu kan tetap Presiden yang menang. Dia sudah berjalan. Iya, kan alasannya itu sesimpel ini. Jadi rakyat itu bisa digiring oleh saintis, oleh para peneliti atau oleh para dosen. Tapi para dosen dan para peneliti itu tetap disetir juga oleh para politikus. Jadi siapa yang menentukan sebuah negara? Ya para politician. Politik itulah yang paling menentukan ini. Jadi kalau policy maker sudah mengambil kebijakan, apapun kata kita, mereka don't care dengan apa yang kita katakan. Tapi ala kulli hal saya tadi menyampaikan ya bahwa justru Nabi Musa itu dikepung Fir'aun, Hamam, sama Korun dari segala sisi, yang ada di belakangnya adalah laut, kemudian dapat ilham untuk membelah laut, makanya terbelah laut gitu ya. Nah ini para SDM IPTEK ini dosen, peneliti, prekayasa, justru di puyo-puyo semacam ini insya Allah akan timbul ide inovatif dan kreativitasnya begitu dari sisi saya. Tapi saya ingin menanggapi tadi yang Prof. Apridar dan Kang Mas Fori, saya sebut Fourier aja ya, Kang Mas Fourier. Ini ini yang pertama, Presiden Jokowi itu sudah pesan kepada Kang Mas Nadiem sebagai Mendikbudristek bahwa Dikbud mengurusi riset dan inovasi akademis, ya. Hanya untuk akademis, hanya untuk perguruan tinggi, tidak keluar dari tidak sampai kepada lembaga legislatif. Kemudian Mas Menteri sendiri punya dua program. Satu itu meningkatkan kualitas inovasi perguruan tinggi. Yang kedua adalah koordinasi riset dan transformasi pendidikan. Jadi sesuai dengan arahan Presiden, memang riset dan inovasi itu nanti fokusnya hanya di perguruan tinggi. Yang jumlahnya ada 4.000-an ya, yang perguruan tinggi negeri maupun yang swasta di Indonesia itu. Kemudian yang terakhir, tadi RIRN yang disampaikan oleh Kang Mas Fourier itu, 2017-2045 memang dibuat oleh Ristek dan itu sebagai guidance untuk semua ini ya. Dan itu sebenarnya apakah akan dirujuk oleh Dikbudristek? Ya, akan dirujuk. Tapi itu sebagai lebih guidance pada BRIN, karena yang Pak Presiden minta agar 27 triliun yang diecer-ecer selama ini ke berbagai lembaga dan Balitbank itu bisa dikelola oleh BRIN dan digunakan untuk tadi paling enggak sampai 2024. Nah, ini tiga tahun lagi, tapi 2 tahun masa transisi dan tahun terakhir 2024 akan menghasilkan apa? Ini pertanyaan besar. Jadi sebenarnya setuju tidak setuju itu tetap sudah dieksekusi. Jadi sebenarnya justru forum ini, para dosen yang ada di sini itu bagaimana dengan riset dan inovasi perguruan tinggi yang itu sudah dikapling oleh Pak Presiden, juga Kang Mas Menteri dan Pak LTH sudah inilah ya bergandengan tangan gitu ya. Jadi nanti pokoknya riset inovasi perguruan tinggi, dosen yang mahasiswa cemplungin di Dikti. Kalau urusannya di luar dosen dan Dikti termasuk Badan Riset Daerah BIDA itu juga
nanti diurus oleh BRIN gitu ya. Jadi couplingnya sudah jelas begitu, sebenarnya tinggal bagaimana peran para dosen. Karena ini dosen yang jumlahnya 300-an ribu orang itu justru ini risetnya masih lemah karena lebih banyak yang hanya menyampaikan ini ya mendidik gitu ya, hanya mengajar. Jadi dharmanya belum sempurna karena belum seimbang ketiga-tiganya. Itu saja komentar dari saya, Mas Fancano. Baik, Pak Agus, yang saya tangkap bahwa tadi disampaikan ketika kemudian hasil BRIN sekarang ini, hasilnya adalah bagaimana kemudian para dosen yang mungkin jumlahnya tadi disampaikan 300.000 itu bisa menghasilkan sebuah teknologi ataupun inovasi teknologi yang di dalamnya. Tapi kalau kita melihat dari historical bahwa dibubarkannya kenapa sebetulnya? Dibubarkannya adalah karena dianggap bahwa hasil dari riset dan teknologi itu tidak optimal dan tidak memberikan feedback yang bagus. Seperti itu. Nah, apakah kemudian dengan BRIN nantinya itu akan menjadi lebih baik, akan menjadi lebih sempurna, akan menjadi lebih konkret dan bermanfaat seperti itu. Karena muaranya ketika kemudian pada waktu kemarin DPR yang mengatakan DPR kemudian dalam paripurnanya kemudian membubarkan dengan alasan bahwa salah satu di antaranya kausal yang ada adalah tidak dianggap sebagai menghasilkan atau memberikan kontribusi yang besar, bermanfaat seperti itu. Mungkin ada yang mau bertanya kembali kira-kira dari dua statement yang sudah disampaikan dari narasumber, dipersilakan. Kayaknya Pak Jamil tadi akan menyampaikan. Pak Jamil, monggo Pak Jamil. Halo Pak Jamil. Ada yang lainnya mau kita masih punya waktu sekitar 20 menit ke depan, 15 menit. Baik, monggo silakan Pak Jamil. Baik, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin diperkenalkan dulu dari mana Bapak, dari ini kita belum saling mengenal, jadi Bapak-bapak pada tahu semua. Terima kasih. Ya, bisa dengar suara saya Pak? Bisa Pak, bisa. Alhamdulillah, saya TM Jamil dari Banda Aceh, jadi dosen di Universitas Syahkuala. Saya juga berbahagia hari ini bisa lihat wajah Pak Agus. Saya udah lama ketemu Pak Agus di LIPI dulu bersama dengan ASIKAM, Mas Agus. Kemudian terima kasih kepada Prof. Afridar, ini sahabat saya juga. Saya kira cukup menggebu-gebu dari pikiran cerdasnya. Kemudian dari Mas Faury, saya kira ini kita selalu disibukkan mengomentari itu setelah kebijakan ada. Jadi memang aneh bangsa ini, Pak. Harusnya webinar ini diadakan sebelum ada keputusan DPR gitu ya. Jadi lebih bermanfaat. Mestinya negara juga ini kan DPR juga belajar dari rakyat karena dia kan wakil kita. Ketika mengambil keputusan itu jangan menyusahkan. Jadi saya kira ini sesuatu yang menurut saya sebagai insan akademis kita seperti mengemis sekarang. Kita bicara akademis, tapi sikap nggak beda dengan pengemis. Kalau tadi Bung Afridar bilang bahwa manusia dengan binatang itu nggak jauh beda, cuma kita punya akal sehat. Nah, saya kira ini secara pribadi, berdasarkan pengamatan dan pengalaman dari sejumlah bacaan, pesannya kan mengambil kebijakan itu tanpa ada persiapan yang matang. Nah, semestinya lihatlah perjuangan para pendahulu menghasilkan dua lembaga atau beberapa lembaga banyak berkontribusi. Jadi jangan karena kepentingan sesaat mengabaikan sejumlah jasa-jasa yang sudah dihasilkan oleh para tokoh-tokoh bangsa di masa lalu. Betapa beratnya melahirkan sebuah lembaga seperti riset, BPPT misalnya ya di masa Pak Habibie, almarhum Pak Habibie itu. Tapi dengan gampang ya, kadang-kadang aneh nih Pak Prabowo ya, jadi kadang-kadang lucu bangsa ini. Kalau memang tujuannya hanya untuk menemukan inovasi, saya kira kan sudah banyak yang dibuat. Sekarang apa yang sudah dihasilkan dengan beberapa periode di masa reformasi yang inovasi mereka buat? Malah tidak melahirkan inovasi. Yang terjadi adalah pikiran-pikiran yang dulu kita cerdas, makin tidak cerdas lagi sekarang. Jadi saya kira ini mestinya tidak bisa dibiarkan melahirkan kebijakan dengan mengabaikan peran-peran insan akademis yang semestinya dihasilkan kebijakan berdasarkan penelitian-penelitian yang dibuat oleh orang-orang terdidik.
Nah, sementara ini kan tidak lagi membaca think tank-nya itu bukan think tank-nya orang yang sekolah S1, S2, S3 atau doktor dan profesor. Malah dihasilkan oleh orang-orang yang sama sekali tidak berpendidikan. Dengan segala hormat kepada orang-orang yang sekarang punya kekuasaan sebenarnya. Ya. Kalau orang berkuasa itu kuat, padahal kan knowledge is power lah. Jangan power is knowledge. Kalau dia berkuasa selalu menyatakan itu benar. Sementara yang kita menyatakan yang benar malah mereka anggap abaikan. Nah, saya kira ini kita kan sudah cukup lama juga mengabdi untuk bangsa ini kan. Jadi mestinya orang-orang kampus yang mereka anggap berkontribusi, yang bisa berkontribusi, bertanyalah sebelum mengambil kebijakan. Nah, ini orang kampus kita sibuk ini Pak. Setelah diambil kebijakan kita diskusi, mau tidak mau ya seperti tadi kata Mas Polri, kita ini sudah terjadi, jadi sudah lahir tinggal kita beri nama saja. Jadi saya kira itu komentar saya Pak Prabowo. Maunya negara ini belajarlah dengan baik bagaimana mengambil kebijakan yang dapat menguntungkan banyak umat, jangan setelah ada kebijakan justru menyakiti banyak umat. Nah, saya kira ini kita sudah 70 tahun merdeka, sepertinya mengabaikan peran-peran seperti itu. Kita lupa dengan akal sehat. Nah, saya kira ini kita harus kembalilah kepada akal sehat lagi. Saya kira ini kita harus mencerahkan orang-orang yang sekarang berada dalam kondisi akalnya perlu disehatkan kembali. Saya kira ini dengan tidak menyebutkan nama, dengan tidak menyebutkan apapun, saya kira kita harus banyak berdiskusi. Mau tidak mau sebagai bangsa yang kita harus ikut pada undang-undang menerima kebijakan. Tapi kan mestinya kebijakan yang dihadirkan ada diskusi lah yang dilakukan sebelumnya. Saya kira ini mohon maaf komentar saya seperti ini karena ini banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dibuat justru tidak mendidik, saya kira seperti belajar daring, yang korban semua mahasiswanya. Katanya dikasih pulsa, malah ada yang 3 GB yang dikirim pulsa. Katanya 50 GB kan. Jadi kalau kami kan selalu orang yang terdalimi Pak Prabowo karena jauh dengan kekuasaan. Tapi kalau dekat-dekat Jakarta kan mungkin lebih nyaman lah. Tapi orang Aceh sudah sering sekali didalimi. Ya mudah-mudahan tidak memperpanjanglah kedaliman yang terjadi. Saya kira ini komentar saya. Terima kasih Prof. Ridar, terima kasih Mas Polri, Pak Agus. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Saya udah lama ini, dulu pernah ketemu di LIPI Mas Agus dengan Mas A.S. Hikam dulu. Saya kira terima kasih Pak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pak Jamil, mudah-mudahan apa yang kita jadikan discuss pada sore hari ini sambil ngabuburit bisa kita catat, siapa tahu ketika nanti BRIN kita bisa satu ketika kemudian Presiden Adri kemudian bisa bertemu, ini bisa menjadi salah satu MOU gitu ya, sebuah konklusi yang nanti kita sampaikan. Mudah-mudahan paling tidak kedepannya akan lebih baik lagi apa yang dikelola dengan BRIN seperti itu. Bapak Ibu, ada yang akan bertanya lagi? Saya kasih kesempatan satu kali lagi untuk yang bertanya. Silakan Pak Dr. Leman, silakan. Kita punya waktu 3 menit karena nanti kita akan ada closing statement dari Presiden Adri kita, yaitu Bapak Rektor kami. Monggo dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menanggapi bahwa karena ini sudah didok oleh Pak Presiden, mau tidak mau harus kita terima laku warga negara yang baik, jelas. Tapi yang perlu kita sikapi adalah bagaimana dengan penggabungan ini tidak menghilangkan ruh dari masing-masing bagian. Misalnya ruh riset itu ruhnya seperti apa, kemudian dikti itu ruhnya seperti apa, kebudayaan ruhnya seperti apa. Nah, sehingga mestinya nanti diperkuat di dirjen-dirjennya. Itu nanti yang akan membidangi ruh-ruh seperti itu, sehingga ruhnya tidak hilang. Dan memang mestinya seperti yang disampaikan Pak Jamil tadi, bahwa sebelum penentuan kebijakan mestinya ada penawaran kepada publik dulu. Yang jelas banyak tokoh-tokoh bangsa yang sangat kompeten dalam hal seperti ini. Sebaiknya seperti apa? Perlukah penggabungan? Mestinya. Tapi karena ini sudah terjadi dan sudah didok, yang mau tidak tahu ya, alhamdulillah harus kita terima, gitu kan? Dengan sikap yang sangat bijaksana, dengan catatan bahwa kita pelaku pendidikan, pelaku riset, pelaku transformasi pendidikan dan sebagainya itu harus tetap kontrol sosial kepada kebijakan-kebijakan Kemendikti nantinya, mestinya begitu. Ya, menurut saya marwahnya itu jangan sampai hilang, bahwa riset seperti apa, karena seperti yang disampaikan oleh guru besar dari Aceh tadi bahwa kompetisi secara di manusia bahwa selalu ingin tahu. Nah, selalu ingin tahu itu sebenarnya kan dituliskan di dalam riset.
ingin tahu meneliti ini, terus meneliti ini. Nah, karena itulah akar cikal bakal berkembangnya sebuah ilmu. Kalau tidak ada riset, ya tidak bisa nanti ilmu berkembang. Stagnan di situ aja, kan seperti itu. Pertanyaan Bapak mau Bapak tujukan Pak Dr. Leman, pertanyaan mau ditujukan pada siapa dalam diskusi ini? Saya hanya menyikapi dari perbedaan pendapat tadi. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Leman. Di chatting, terima kasih Pak Leman. Kemudian di chatting ada Pak Agustinus Sulistyo dari LAN. Kiranya diberi kesempatan untuk memberikan pertanyaan. Monggo, dipersilakan. Ada Pak Agustinus Sulistyo dari LAN. Atau dibacakan aja pertanyaannya, Mas Pancanto. Oke. Dibacakan saja Pak, monggo. Bisa ya, sebentar. Kalau ada Mas Agustinus, sampaikan aja. Agustinus, monggo langsung. Dia langsung sudah on air. Silakan Pak. Singkat padat, punya Mas Agus. Singkat saja ya Pak, karena waktunya kita sudah mendekati ngabuburit sebentar lagi. Kami di sini maghrib Pak. Ada closing statement. Ini mohon pendapat dari bapak-bapak narasumber sebagai SDM Iptek, dosen, peneliti, perekayasa ini kan menjadi bagian SDM Iptek. Nah sekarang ini ada peralihan nih. Kalau dulu kami para peneliti itu kan ada di Kementerian Ristek, kita bisa menyusun kebijakan. Nah sekarang kita berada di BRIN. Nah ini bagaimana ini nanti peralihan atau pembagian peran antara peneliti, antara dosen. Ini seperti apa nanti Pak ke depannya? Kita jangan menyesali yang sudah terjadi, kebijakan sudah diketok palu, ya udah ini kita terima. Tapi nanti ke depannya seperti apa membagi peran SDM Iptek ini Pak, antara dosen, peneliti, dan perekayasa serta lainnya. Matur nuwun itu mawon Pak. Baik, terima kasih. Dan mungkin karena waktu tinggal 12 menit, dengan segala hormat, bahwa diskusi ini tanpa terasa kita sudah di penghujung. Ada Presiden ADRI kita, Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodli, MPD, yang kesempatan pada sore ini juga bersama kita. Kami berharap mungkin di closing statement, karena beliau mengikuti dari awal, mungkin kita berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Ahmad Fatoni Rodli, MPD, yang sebentar lagi insya Allah saya mendoakan dalam puasa ini menjadi profesor, mudah-mudahan seperti itu. Untuk memberikan closing statement-nya. Waktu dan tempat dipersilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Pak Agus Fanar, reuni lagi sama-sama orang Ristek dulu dengan Pak Ikam. Saya di dinamika masyarakat waktu itu. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mengapa kok kita terkesan terlambat? Sebetulnya tidak terlambat. Dari hampir sebulan sebelum kegiatan ini diketok, Pak Agus Fanar dan teman-teman lainnya itu sudah berdiskusi, berbuih-buih begitu ya. Dan kita 2 minggu sebelumnya kita sudah punya gerakan yang namanya SIF, Ristek dan BRIN. Nah, saya juga lobby-lobby tingkat tinggi sampai kepada Wapres, kemudian kepada tim Pak Timti, kemudian ke komunitas politisi di PDIP, dan di kementerian yang punya akses. Kita berjuang mencari solusi-solusi. Cuman satu dulu perjuangannya, yaitu legitimasi lembaga. Bagaimana legitimasi lembaga ini bisa untuk kedua-duanya. Akhirnya seminggu sebelum diputuskan, kita dapat instruksi dari tim, oke, ADRI silakan berdoa, tahajud ya, supaya keputusannya itu mengamankan semua kita orang.
Karena kini keputusan sudah di ujung tanduk, kita nggak bisa merubah. Artinya itu sudah di ring 1. Walaupun kita juga lobby ke ring 1, tapi rupanya ini sudah aspek yang sangat politis banget. Sementara dari kita, wah ini termasuk kelemahan kita. Kalau sudah merasa bukan orang politik, itu menjauh dengan orang-orang politik. Padahal pengambil keputusan itu bukan kita-kita, orang-orang politik. Nah, baik yang muda maupun yang pasca muda. Nah, sehingga hikmah dari peristiwa ini, maka nanti SDM IPTEK harus ada yang intens dengan orang-orang politis. Ini Pak Kuspanar saya usul. Jadi ada nanti kajian-kajian politik taktis di mana kita sebagai think tank-nya supaya sebelum dikeluarkan kebijakan presiden, kebijakan menteri, kita sudah sounding dulu. Bahkan kita minta inisiasi. Caranya adalah kita nanti ajak seluruh kementerian, staf khususnya untuk gabung dengan kita, dengan SDM IPTEK. Agar apa? Informasi mereka pun juga ingin masukkan sebetulnya. Pengalaman saya sebagai staf khusus yang merangkap sebagai asisten deputi, itu selalu mencari data-data aspirasi-aspirasi. Nah, perlu nanti ada masukan atau mekanisme itu. Bagaimana antara SDM IPTEK dengan politisi itu bisa masuk. Tapi jangan ke menterinya, jangan ke ketua DPR RI-nya, jangan ke, tapi cukup staf khusus. Karena think tank-nya itu ada di staf khusus. Nah, sekarang yang jadi masalah, staf khususnya sekarang itu semuanya anak muda. Jadi kita yang pasca muda ini dianggap orang kuno, nggak punya pemikiran-pemikiran yang agresif. Itu strategi pertama. Strategi yang kedua, saya menanggapi antara yang setuju dan tidak setuju tadi. Apa tanggapan saya? Kalau saya dari aspek fungsi, itu saya nggak setuju. Karena apa? Fungsi kebudayaan itu undang-undang sendiri, fungsi ristek itu undang-undang sendiri, Sisnas Ristek, kemudian fungsi pendidikan undang-undang sendiri. Jadi itu di dalam undang-undang juga eksplisit dipimpin oleh menteri. Nah sekarang ini menterinya jadi 3 menteri jadi 1, 3-in-1. Ya moga-moga aja Mas Menteri keluar. Ya. Nah, jadi dari aspek fungsi saya nggak setuju. Karena apa? Semuanya kabur. Kecuali, nah ini. Jadi saya minta nanti SDM IPTEK ngawalin. Kalau dulu dinamika masyarakat itu menjadi observer. Mengambil aspirasi masyarakat dibawa di dalam ditindaklanjuti sebagai penelitian. Baik penelitian teknis maupun sosial. Kayak kalau dulu ada social engineering dan technical engineering. Nah sekarang tidak. Sudah jelas satu kementerian yang itu urusannya beda-beda apa itu Dikbud. Nah Dikbud itu kita stempel sebagai local wisdom Indonesia. Hanya saja nggak jelas kadang-kadang orang-orang Dikbud nggak paham. Local wisdom yang bisa diimplementasikan ke dalam riset dan bisa menjadi siklus ilmiah. Apa itu siklus ilmiah? Yaitu ide-ide besar, kemudian diteliti, kemudian dikembangkan, jadikan model, kemudian dilakukan uji coba melalui pengabdian masyarakat, kemudian hasil pengabdian masyarakat dibentuk dalam buku, bukunya itu dipakai untuk buku ajar. Nah itu siklus ilmiah dari teaching profession. Nah selama ini tergantung proyeknya, jadi tidak ada relevansi dengan yang diajarkan. Nah ini nanti rupanya kalau memang mengarah ke sana saya setuju, yaitu berangkat dari local wisdom. Dari lokal wisdom yang ada kita ambil yang mana SDM IPTEK, kemudian kita tidak lanjuti. Nah, saya yang cemburu adalah dari aspek anggaran. Kenapa? Sebagai orang mantan Menristek, saya gembira ini ditambah pasti. Tapi sebagai orang yang ikut menyusun undang-undang Sisdiknas dan undang-undang perubahan undang-undang dasar 1945, 20% APBN untuk pendidikan.
Nah, ini nanti akan digunakan untuk macam-macam, ecer-ecer, ke Dikbud, ke riset yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Jika itu terjadi, maka akan ada namanya pelanggaran Undang-Undang Dasar 1945, di mana 20% anggaran bukan untuk pendidikan, tapi untuk yang lain-lain. Tetapi saya bergembira karena kita sudah punya payung hukum, yaitu yang diperbutkan oleh Pak Gus Fanar, yaitu Undang-Undang Sisnas IPTEK. Nah, di mana di sana 33% jabatan fungsional IPTEK itu adalah ada 44 yang saya tahu kemarin, kesehatan aja sudah 26. Nah, ini bisa kita jadikan penggabungan sebagai SDM IPTEK. Maka untuk antara studi dan 7 saya punya kearifan lokal, yaitu kita berangkat lokal wisdom, kita pilih mana yang sekiranya itu mengandung IPTEK, kemudian kita tindak lanjuti dengan perekayasaan, kemudian kita lakukan implementasi di publik, dan itu dengan tolak ukur meningkatkan harkat martabat lokal wisdom Indonesia lebih maju. Yang terakhir adalah bagaimana kita perkokoh SDM IPTEK dengan kita kemarin sudah membuat forum komunikasi, ternyata ada 44 profesi jabatan fungsional yang bisa kita jadikan, kita undang ke dalam Telegram. Sekarang sudah sekitar 700 orang. Terima kasih Pak Bogo, Pak Fanar, dan mohon maaf karena kita paralel, jadi tidak sebegitu optimal hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor, Bapak Dr. Ahmad Fatoni Rodri yang telah memberikan closing statement pada sore hari ini, dan apa yang beliau sampaikan bahwa sebaiknya memang ketika sebuah kebijakan ketika mau diputuskan itu sebaiknya dibahas, itu kebijakan itu dibahas dahulu, ditetapkan sehingga tidak didominasi oleh para politisi seperti itu. Memang kalau kita melihat kebijakan Minerba pun sebetulnya hampir sama seperti ini. Jadi diputuskan baru kemudian jadi bahasan dan topik bahasan seperti itu. Baik, menarik sekali apa yang sebetulnya masih pengen panjang lagi, tapi karena temanya sudah mengabuburit menunggu maghrib, jadi mungkin kita sudahi, dan selanjutnya dari kami atas nama Pancanter Kuat Prabowo, kami berterima kasih atas kehadiran dari Bapak Dr. Ahmad Fatoni selaku Rektor UMAHA, Bapak Profesor Dr. Apidrar SEMSI sebagai Rektor Universitas Islam Kebangsaan, Mas Insinyur Fodori Handoko STSSMT PhD itu yang kebetulan hari ini sudah mewarnai kesempatan sore ini, dan tak lupa Pak Agus Fanar Sukri ditunggu ke Surabaya. Insya Allah. Kita tunggu di Surabaya, lebih seru lagi Pak. Baik, dari saya demikian, kami kembalikan kepada Pak Sumbogo, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Pancanto atas moderasi yang sangat bagus, dan kepada Ibu Bapak sekalian, sebelum berakhirnya acara ini, kami mohon kepada Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, kami persilakan untuk mengisi daftar hadir dalam chat, karena sertifikat akan kami kirim melalui email yang ada di dalam daftar hadir tersebut. Baiklah Ibu Bapak yang saya hormati, demikianlah tadi WID 36 yang merupakan kerjasama antara IAB, ADRI, dan UMAHA mengambil tema kebijakan riset dan teknologi setelah bergabungnya Ristek dengan Kemendikbud RI. Riset dan teknologi adalah salah satu penghela perekonomian negara. Kita juga sepakat dengan para narasumber bahwa kita harus terus berkarya untuk nusa bangsa, agama, dan negara kita. Esok selalu percaya bahwa teknologi bisa menaklukkan apapun. Tetapi bagaimana teknologi akan mengalahkan ambisi rakus manusia ketika mereka akhirnya tidak mau mengalah dan saling merusak satu sama lainnya. Secanggih apapun teknologi, tetap tidak akan bisa mengalahkan rasa yang dibawakan oleh manusia saat bermain gitar ataupun bermain musik. Presiden Republik Indonesia yang pertama, Pak Karno, pernah berkata
bahwa cita-cita dengan keadilan sosial adalah satu masyarakat yang adil dan makmur dengan menggunakan alat-alat industri, alat-alat teknologi yang sangat modern, asal tidak dikuasai oleh sistem kapitalisme. Demikianlah Bapak Ibu yang saya hormati, acara Weekend Indonesia Dialog yang ke-35 pada petang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas kerjasamanya, dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui banyak tentang WIID, silahkan lihat di YouTube channel IABI. Jika suka, jangan lupa like dan subscribe. Jika bermanfaat, silahkan untuk di-share kepada kerabat, juga teman dan handai tolan. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rektor UMAHA, Presiden ADRI, Bapak Fatron Rodi, juga Ketua Dewan Pakar IABI, Bapak Agus Fanar Sukri, PhD, dan narasumber kita pada kesempatan petang hari ini, Bapak Profesor Dr. Afridar S.E.MSI, dan Bapak Insinyur Fori Handoko STSS, MT, PhD, IPU, dan tentu saja kepada moderator kita, Bapak Dr. Insinyur Pacanto K. Prabowo, NMT, serta Ibu Bapak semua yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Doa kami untuk Bapak Ibu semuanya, semoga selalu sehat, bahagia bersama keluarga, dan dikaruniai umur panjang yang bermanfaat. Selamat berbuka puasa bagi yang sudah tiba saatnya, dan kita akan ketemu lagi di WIID ke-36 minggu depan yang akan membahas tentang ekosistem, riset, dan inovasi di Korea Selatan. Baiklah, demikianlah WIID 35 pada petang hari ini. Bila ada salah kata, salah ucap, mohon untuk dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.